Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Kita harapkan semua baik ya pastinya. Baik, untuk video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit kaitannya dengan materi pembelajaran konsentrasi kalian DKV atau Desain Komunikasi Visual kelas 11 tentang materi fotografi ya teman-teman. Untuk materi ini kaitannya dengan alat bantu fotografi. Apa itu alat bantu fotografi? Oke, kita jelaskan tentang alat bantu fotografi. Alat bantu fotografi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, alat bantu fotografi pemotretan dan alat bantu fotografi pencahayaan. Oke, alat bantu fotografi pemotretan itu kaitannya dengan kamera dan perangkat lainnya seperti lensa. Gitu ya. Untuk alat bantu fotografi pencahayaan ya kaitannya dengan pencahayaan, flash, strobo dan sebagainya atau lighting gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas kaitannya dengan alat bantu fotografi pertama yaitu filter lensa. Ini bagian dari alat fotografi. Oke. Atau alat tambahan fotografi yaitu filter lensa. Filter lensa itu ada di bagian depan lensa pastinya. Baik. Untuk filter lensa ini sebuah perangkat bantu pemotretan yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang datang ke lensa agar menimbulkan efek sesuai dengan filter yang digunakan. Oke, ini untuk filter ada berbagai macam efek atau warna, biasanya seperti itu ya. Ini yang pertama filter lensa. Oke, yang berikutnya untuk alat bantu fotografi yaitu tudung lensa. Tudung lensa sendiri ini fungsinya untuk penghalang atau menghalangkan atau menghalangi cahaya ya. Jadi untuk memfilter atau membatasi cahaya yang masuk ke lensa. Gitu. Ini juga ada di depan lensa. Bisa dipasang di depan lensa ini untuk tudung lensa. Oke, bentuknya seperti ini dan bentuknya macam-macam. Oke, seperti ini yang kedua ini. Oke, yang berikutnya alat bantu fotografi berikutnya yaitu tripod. Oke, saya kira teman-teman sudah tahu semualah tentang tripod ini. Jadi ini merupakan alat bantu pemotretan yang fungsinya untuk penyangga kamera agar tidak terjadi goncangan atau shake saat potret. Jadi kalau teman-teman potret dimaksimalkan menggunakan tripod seperti ini ya, biar lebih fokus dan tidak shake atau getar atau goncang dan sebagainya lah. Ini seperti itu. Oke, ini tripod. Yang berikutnya alat bantu berikutnya yaitu monopod. Baik, untuk monopod ini tidak jauh beda seperti tripod, cuman kakinya satu gitu ya teman-teman ya. Oke, prinsipnya sama, fungsinya juga sama, jadi hampir sama seperti tripod, yaitu untuk menopang kamera, untuk menahan guncangan lah, ini seperti itu ya. Cuman lebih simpel karena kakinya satu, jadi bisa situasi kondisi memungkinkan lokasi yang mungkin sempit dan sebagainya bisa pakai ini. Oke, ini monopod gitu ya. Oke, yang berikutnya yaitu background. Background ini juga alat bantu fotografi. Background ini berupa kain atau mungkin berupa lembaran sejenisnya gitu ya. Jadi fungsinya untuk yes, yang namanya background ya pastinya untuk latar sebagai foto, bisa warna sesuai dengan kondisi dan sebagainya ya, bisa juga corak dan sebagainya, tekstur dan sebagainya beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Jadi seperti pernikahan, pembuatan iklan, studio dan sebagainya ya, itu backgroundnya kan beda-beda. Oke, ini termasuk contohnya di sini nih green screen. Green screen ini biasanya nanti bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini ya background. Yang berikutnya untuk alat bantu fotografi yaitu tentang stand background. Stand background ini ya yang dipakai atau penyangga background tadi ya. Ya oke, macam-macam bentuknya dan jenis dan ukurannya juga macam-macam, disesuaikan dengan kondisi juga pastinya. Oke, ini untuk stand background. Saya kira tidak saya jelaskan lebih rinci ya. Ini stand background. Yang berikutnya payung reflektor. Oke, untuk payung reflektor ini masuk ke alat tambahan untuk pencahayaan. Oke, gitu ya. Alat bantu fotografi pencahayaan ini masuk payung reflektor. Payung reflektor seperti payung biasa, cuman perbedaannya ada beberapa dua sisi yang berbeda. Jadi biasanya payung reflektor itu hanya memuat warna-warna tertentu, hitam sama silver atau putih ya. Silver, putih dan
hitam gitu ya. Jadi ini fungsinya untuk memantulkan cahaya. Payung ini berguna sifatnya cahaya yang dihasilkan pada gambar lebih luas. Jadi memantulkan cahaya dari flash supaya cahaya itu menyebar ya. Jadi menghasilkan cahaya yang lebih luas dan merata gitu. Jadi sehingga nanti objeknya akan lebih halus dari hasil penyebaran cahaya dari payung ini. Oke, ini payung reflektor. Oke, berikutnya lighting stand. Lighting stand ini hampir sama seperti stand background tadi ya, berkaki 3 dan dia punya beberapa tingkatan di sini. Kalau biasanya memang lighting stand ini lebih besar atau lebih tebal atau lebih kokoh dibandingkan stand background tadi ya. Stand background tadi sesuaikan dengan lightingnya. Kalau lightingnya besar ya maka penyangganya pasti besar. Gitu ya. Oke, ini untuk light stand atau lighting stand. Oke, next untuk alat bantu berikutnya itu honeycomb. Honeycomb ini seperti lampu ya. Jadi mirip seperti filter dengan bentuknya bulat. Dengan ini seperti sarang tawon, maka namanya honeycomb. Oke, gini. Ini bentuknya untuk honeycomb. Oke, ini harganya juga cukup mahal. Next, untuk berikutnya itu flash meter. Flash meter ini fungsinya untuk mengukur kekuatan sumber cahaya yang datang dalam pemotretan indoor maupun outdoor. Alat ini jauh lebih ukuran dibandingkan dengan light meter yang ada pada kamera. Oke, ini. Meskipun di kamera itu juga sudah ada alat semacam ini yang include ke kamera, tapi untuk flash meter tambahan ini lebih akurat gitu ya. Bisa dikatakan lebih akurat. Jadi untuk mengukur cahaya, kalau kita misalkan mau motret di outdoor atau di luar, cahaya matahari yang ada itu kebutuhannya berapa? Atau apakah terlalu over atau mungkin terlalu minim? Nah, itu bisa diatur atau bisa bukan diatur ya. Bisa diukur menggunakan alat ini. Termasuk outdoor, mungkin kalau terlalu gelap ya kita butuh cahaya, maka ada batasan tertentu untuk kebutuhan cahaya dalam fotografi. Oke, ini untuk alat flash meter. Oke, next. Berikutnya tentang masih ke alat bantu fotografi pencahayaan yaitu softbox. Softbox ini fungsinya untuk menghasilkan pencahayaan tapi lebih lembut, soft. Yang namanya softbox ya, lebih lembut. Seperti payung reflektor tadi, prinsipnya hampir sama. Jadi penyebarannya cahaya yang dihasilkan itu lebih halus dan lebih merata. Perbedaannya ini memakai lighting di belakangnya. Jadi dia seperti menyorot lampu atau jadi nanti akan masuk ke kotak box ini dan nanti menghasilkan cahaya yang keluar dari softbox atau box ini nanti lebih merata gitu ya. Kalau payung reflektor tadi kan dia memantulkan dari flash ditembakkan flash terus menyebar secara merata gitu ya. Ya prinsipnya hampir sama seperti payung reflektor tadi, cuman berbeda di kebutuhan saja. Oke, jadi untuk softbox ini semakin besar maka cahaya yang dihasilkan semakin lembut. Oke, gitu ya. Next. Oke, untuk berikutnya ini bar doors. Bar doors merupakan alat digunakan sebagai pengarah datangnya cahaya dari arah sumber cahaya. Bentuknya ini persegi seperti ini ya. Oke, ini seperti ini kurang lebih. Ini ya prinsipnya hampir sama seperti lighting seperti lampu LED seperti biasa yang lain lah, ini seperti itu. Oke. Atau biasanya ada yang menyebutnya red door juga ada. Red door itu berarti biasanya memang warnanya merah gitu ya, intinya seperti ini. Ada penutupnya 4 ini seperti ini ya. Oke, gini. Oke, ini untuk bar door. Yang berikutnya strobo ya, ini strobo. Oke, ini mirip seperti flash kamera namun ukurannya lebih besar, flash. Oke, ini strobo. Ini juga alat pencahayaan tambahan yang dipakai untuk fotografi ya. Oke, ini cahayanya ya berbeda seperti softbox tadi. Strobo ini agak
keras gitu ya. Jadi ibaratnya cahaya yang dihasilkan itu berbeda dari seperti softbox tadi. Oke, next. Yang berikutnya itu trigger. Trigger merupakan flash tambahan terpisah dengan kamera. Jadi ini trigger itu alat tambahan yang digunakan untuk menghubungkan kamera dengan flash, lampu flash tambahan. Biasanya kalau lampu flash itu kan diletakkan di atas kamera. Oke, gini. Kalau kita menggunakan trigger, maka antara trigger yang kita tempatkan, kita pasangkan di kamera, dia bisa terhubung atau berhubung dengan lampu flash seperti ini, seperti yang digambar ya. Jadi ini kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan cahaya yang dihasilkan gitu. Jadi tidak sesuai dengan, tidak kita tidak kita arahkan seperti dari kameranya, tapi untuk flash ini bisa kita letakkan dimanapun, misalkan kalau kita minim cahaya. Oke, jadi tanpa harus dipasang di bodi kamera. Oke, gitu ya untuk trigger ini. Oke, next kita bahas tentang shutter release. Oke, namanya shutter release, maka ini digunakan untuk tombol potret. Kalau biasanya tombol shutter itu kan ada di kamera ya, semua kamera pasti ada tombol shutternya. Jadi untuk shutter release ini dipakai untuk alat tambahan shutter ini. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, ada tambahan kabelnya ya, jadi agak lebih panjang dan lebih fleksibel. Jadi kalau kita mau motret itu tidak harus megang bodi langsung, bodi kamera langsung ya. Jadi kita bisa motret menggunakan shutter release seperti ini. Oke, ini shutter release. Yang berikutnya, oke, kaitannya dengan flash eksternal sendiri. Sudah kita bahas tadi, kaitannya dengan trigger. Ini biasanya terkoneksi dengan trigger kalau ini dipakai terpisah sama kamera. Dan biasanya juga ini terpasang di bodi kamera paling atas, di hot shoe-nya kamera ini ya. Jadi membuat kemampuan kontrol dalam menangkap gambar menjadi lebih fleksibel. Oke, jadi akan lebih luas dan tajam dibandingkan flash internal atau flash yang langsung dari kamera. Oke, ini flash eksternal. Saya kira semua teman-teman sudah paham lah ini. Oke, next. Yang berikutnya lensa. Oke, untuk lensa pasti semua kenal. Dan ini kebutuhan utama dari fotografi. Jadi kamera tanpa lensa pun nggak akan bisa dipakai gitu ya. Lensa merupakan salah satu alat penting dalam kamera. Fungsinya memfokuskan cahaya sehingga mampu membakar medium penangkap. Oke, ini ya. Ini lensa. Macam-macam bentuk, jenis, fungsi, dan ukurannya sangat banyak sekali. Disesuaikan dengan kebutuhan. Beda merek pasti juga akan beda kebutuhan juga. Oke, ini untuk lensa. Oke, next. Yang berikutnya tas kamera. Ini tidak kalah penting. Oke, bagi teman-teman yang hobi atau suka fotografi, pasti tas ini menjadi suatu kebutuhan pokok juga. Nggak mungkin kamera ditenteng terus. Jadi tas kamera ini juga fungsinya untuk pelindung kamera itu sendiri ya. Pelindung kamera itu sendiri, termasuk aksesorisnya juga masuk ke dalam tas seperti ini. Oke, ini sangat penting sekali untuk tas kamera seperti ini. Sebagai pelindung kamera, biar tidak panas, tidak kehujanan, dan sebagainya. Oke, next ya. Saya kira sudah tahu semua. Oke, untuk teman-teman semuanya, kita masuk ke project. Dari penjelasan tadi tentang alat bantu fotografi, itu sebagai materi awal untuk masuk ke project ini. Baik, untuk teman-teman silakan memahami untuk beberapa contoh jenis foto ini. Ada 4 foto nanti ya. Yang pertama foto model ini. Oke, foto model. Jadi fotografi banyak, ini termasuk foto yang banyak digemari oleh fotografer, foto model ini. Baik itu foto single, kelompok, keluarga, itu termasuk foto model ya. Oke, untuk foto model itu paling enggak ciri khasnya jadi seperti ekspresi. Oke, yang perlu diperhatikan ya untuk foto model ini, ekspresi, gestur, gerak tubuh, pencahayaan, background, dan lain sebagainya sebagai pendukung untuk foto model ini, termasuk mungkin
pakaian atau baju, kayak gitu ya, ornamen dan sebagainya ya, termasuk background tadi itu ya. Nah, itu perlu diperhatikan untuk jenis foto model ini. Oke, project pertama silakan buat atau mengambil gambar untuk foto model ini. Diperhatikan untuk kebutuhan dan apa namanya itu syarat sebagai yang dibutuhkan untuk foto model ini. Yang berikutnya project kedua itu photo freshing. Teknik photo freshing adalah sebuah teknik fotografi yang digunakan untuk memotret objek yang gerakannya cepat. Ketika kita jepret ya, jadi fotonya akan seakan-akan berhenti atau freeze, membeku gitu ya. Oke, ini kuncinya untuk foto ini sering-sering mengambil gambar. Oke, pengolahan settingan kamera diperhatikan juga. Jadi pasti yang bagi pertama kali baru mempraktekkan teknik foto ini pasti tidak mungkin satu foto langsung jadi biasanya. Jadi perlu mengulang-ulang atau beberapa kali foto untuk menghasilkan foto ini. Seperti teknik panning prinsipnya, cuman berbeda juga. Oke, gini ya. Yang kedua ini, yang ketiga silakan mengambil gambar tentang foto human interest. Jenis fotografi ini itu menampilkan sisi kemanusiaan yang ya namanya human itu manusia, kemanusiaan dari pengalaman personal fotografinya atau fotografernya. Oke, fotografi ini menyampaikan pesan emosi yang ada. Jenis fotografi ini berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Oke, ini ya contohnya seperti ini. Ini saya ambil dari Google untuk contoh fotonya. Oke, human interest. Oke, yang ketiga ini, yang keempat, foto candid. Oke, foto candid ini foto gaya seseorang seolah tidak menyadari ada kamera, gitu ya. Jadi saat kita mengambil gambar itu objeknya tidak tahu kalau kita sedang memotret dia, gitu ya. Jadi gaya fotonya itu ya biasa, tanpa sepengetahuan subjek atau objek itu tadi, misalkan orang itu ya namanya candid pasti kita lebih ke human juga, ke manusia. Oke. Untuk objeknya bebas, bisa teman sendiri, bisa orang lain dan sebagainya. Biasanya untuk populer ini, untuk candid ini populer di kalangan anak-anak muda gitu ya. Terus biasanya untuk konsumsi upload di medsosnya masing-masing. Oke, gitu ya. Terus diedit seperlunya biar lebih estetik atau biar lebih menarik. Biasanya seperti itu. Oke, ini untuk yang keempat ya. Jadi ada 4 foto yang harus diambil dan nanti dikumpulkan. Yang terakhir, oke, projectnya ini teman-teman ya. Silakan ambil gambar menggunakan kamera DSLR atau kamera handphone tentang foto ini tadi. Yang pertama foto model, yang kedua foto dengan teknik freshing, yang ketiga foto human interest, yang keempat foto candid. Edit seperlunya jika kalau fotonya itu perlu diedit. Oke, dan project dikirim pada link drive nanti saya sertakan. Oke, ini untuk project hari ini, untuk minggu ini silakan dikerjakan. Baik, itu tadi untuk materi-materi yang saya jelaskan kaitan dengan alat bantu fotografi dan beberapa project yang harus dikerjakan. Dan jangan lupa untuk selalu update perkembangan untuk fotografi yang ada. Baik, itu saja untuk materi ini di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.